Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Aulia Putri dengan NIM akhir 1149, kelas D, tugas mata kuliah Manajemen Usaha Kecil Mikro. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan analisis perencanaan bisnis AM Geprek Kedai Mikas. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita selalu diberi nikmat sehat sampai hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan juga kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karenanya kita masih bisa berkumpul pada penyampaian pemaparan hari ini. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haryadi Triwahyu Putra, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Usaha Kecil Mikro. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan. Yang pertama ada Business Model Canvas atau BMC, lalu yang kedua ada aspek manajemen operasional, lalu yang ketiga ada aspek manajemen SDM atau sumber daya manusia, lalu yang keempat ada aspek manajemen keuangan, lalu yang terakhir ada aspek manajemen pemasaran. Baik, sebelum pada ke pembahasan, kita akan mengetahui profil bisnis dari ayam geprek Kedai Mikas itu sendiri. Yaitu Mikas adalah sebuah singkatan yang berarti mikir ke sini. Nama ini diperoleh dan terinspirasi dari pengalaman pribadi. Jika ingin pergi atau berkumpul bersama teman-teman itu selalu sulit menentukan tujuan ketika ditanya mau kemana. Nah, kebanyakan orang itu selalu menjawab terserah. Nah, kami itu ingin semua orang berpikir jika akan berpergian untuk mikir ke sini atau ke Mikas. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah logo, yaitu logo yang telah diciptakan untuk Mikas. Nah, logo ini itu ibarat melambangkan sebuah jati diri. Nah, Mikas itu terinspirasi dari suasana atau konsep sunrise di pantai. Nah, lambangnya pun terdiri dari lingkaran berwarna oranye, melambangkan matahari terbit yang artinya selalu ada hari baru yang baik di setiap harinya. Lalu selanjutnya di sini ada logo pohon kelapa yang tinggi. Itu diibaratkan seperti mimpi yang tinggi, dan buah kelapa itu sebagai sumber makanan dan minuman di mana buahnya dapat menghasilkan air untuk diminum dan serat kelapa untuk dimakan. Begitu juga dengan bisnis ini yang menjual makanan dan minuman. Selanjutnya ada gambar burung yang melambangkan kebebasan, yang berarti kreativitas mengembangkan bisnis itu luas dan bebas. Burung juga melambangkan bahwa bisnis itu tidak hanya berada pada satu posisi, tetapi akan meningkatkan dan berkembang dengan memperbanyak cabangnya. Begitu. Nah, Mikas ini itu sejauh ini Mikas pun belum memiliki status kepemilikan karena merupakan startup bisnis. Namun perizinan telah diperoleh Mikas dari RT RW secara lisan. Nah, di sini nama perusahaannya Mikas atau Ayam Geprek Kedai Mikas. Statusnya offline store kedai dan online. Di sini juga tersedia di Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Nah, alamat kantornya ada di Jalan Sentral nomor 62 RT 2 RW 5. Di sini ada nomor teleponnya, dan kegiatan usahanya itu produk kuliner, makanan, dan minuman. Selanjutnya, bisnis dapat berjalan jika memiliki sebuah tujuan, target, dan pencapaian yang akan dilakukan. Nah, maka dari itu, Mikas memiliki sebuah visi misi yang telah dibuat sebagai berikut. Visinya yaitu menjadikan Mikas sebagai kedai makanan dan minuman yang digemari dan diterima di semua kalangan. Misinya, yang pertama, memberikan produk dengan kualitas yang baik, konsisten, dan menyehatkan dengan penggunaan rempah-rempah sebagai bumbu penyedapnya. Lalu yang kedua, selalu mengutamakan kepuasan konsumen. Lalu yang ketiga, berinovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Lalu selanjutnya, mengembangkan usaha di berbagai tempat strategis di Padalarang, Cimahi, dan Bandung. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan kepada Business Model Canvas atau BMC. Nah, menurut Alexander Osterwalder,
Bisnis model adalah gambaran dasar bagaimana sebuah organisasi membuat, mendeliver, dan menangkap value yang ada. Nah, di sini tuh ada konsep yang diberi nama 9 building blocks, yaitu terdapat customer segment atau CS, value proposition atau VP, ada juga channels, customer relationship, revenue streams, key research, key activities, key partnership, dan cost structure. Nah, berikut adalah bisnis model kanvas ayam geprek dan mikas. Yang pertama, kita mulai dari key partner. Key partner kedai mikas yaitu supplier ayam, supplier sayuran, penjual bubuk minuman, toko plastik, dan toko bahan baku lainnya. Nah, lalu kita bergeser kepada key activities, yaitu yang pertama ada penjualan ayam geprek aneka sambal, lalu ada penjualan ayam penyet aneka sambal, lalu ada di sini juga aktivitas yang dilakukannya yaitu ada pencatatan keuangan, lalu juga mencari profit atau laba. Lalu selanjutnya ada key research atau bahan-bahan yang dibutuhkan oleh mikas, yaitu ada daging ayam, bahan baku, listrik, air, peralatan, perlengkapan, dan tempat bisnis. Lalu selanjutnya ada value proposition. Di sini nilai yang diciptakan mikas itu ada yang pertama harganya terjangkau, lalu menyediakan aneka sambal, lalu semua ayam yang dijual di mikas ini potongannya semuanya bagian dada. Lalu yang terakhir ada bahan bakunya selalu fresh. Lalu kita bergeser lagi ke customer relationship. Nah, customer relationship mikas itu yaitu kita menggunakan Instagram, via DM, dan via WhatsApp. Lalu selanjutnya ada channels. Channels di sini ada supplier, lalu juga ada GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan B2C atau menjual secara langsung kepada customer. Lalu selanjutnya ada customer segment. Customer segment pada mikas ini yaitu remaja, lalu juga dewasa, lalu juga ada pria dan wanita. Lalu jika dilihat dari usia yaitu 17-35 tahun ke atas, domisilinya Cimahi dan sekitarnya. Lalu customer segmentnya yang terakhir ada penyuka pedas. Lalu selanjutnya ada cost structure. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada fixed cost dan variable cost. Di fixed cost ini terdapat air, listrik, tempat bisnis, dan peralatan. Lalu di variable cost ada bahan baku, perlengkapan, biaya promosi, dan biaya pengadaan event. Lalu ada revenue stream atau pendapatan itu didapat, mikas itu mendapatkan pendapatan dari yang pertama ada penjualan B2C atau penjualan secara langsung kepada konsumen, lalu ada penjualan via e-commerce seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood, lalu ada pemesanan rutinan Jumat Berkah, lalu yang terakhir ada pemesanan catering atau via request by WhatsApp. Lalu selanjutnya di sini kita beralih ke aspek manajemen operasional kedai mikas. Nah, di sini itu yang pertama ada peralatan produksi. Nah, peralatan produksi dapat ditentukan ketika sudah mengetahui jenis produk apa yang akan dibuat dan dijual kepada konsumen. Nah, hal tersebut dapat dilakukan yaitu seperti membuat catatan akan hal yang diperlukan, baik itu peralatan maupun perlengkapan produksi. Nah, di sini itu mikas itu membutuhkan peralatan dan perlengkapan dalam jalannya proses produksi pembuatan ayam geprek, rempah, dan minuman. Nah, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan itu ada banyak, yaitu seperti alat kukus, alat pel, alat untuk banner, ada baskom, ada colokan terminal, dispenser,
ada ember, dan masih banyak lagi. Nah, dengan total rincian biaya itu sebesar 26.511.500 untuk peralatan produksi dan perlengkapan. Nah, di sini juga selanjutnya ada bahan tambahan dalam proses produksi atau operasi sangat diperlukan demi keberlangsungan proses selama Mikes beroperasi setiap harinya. Nah, bahan tambahan yang digunakan Mikes untuk memperlancar kegiatan selama Mikes beroperasi agar alur kegiatan tidak terhambat, yaitu ada sabun cuci piring, sabun pel, lalu juga ada pulpen, ada spidol, kertas nasi, tisu, lalu juga ada standing pouch, dus makanan, sodotan, lalu buku laporan keuangan, dan masih banyak lagi dengan rincian biaya yaitu 696.100. Lalu bahan baku pun diperlukan dalam proses operasional sehari-hari yang terjadi di Mikes. Nah, bahan baku ini berupa seperti ayam dada, lalu juga ada bumbu Mikes, lalu ada bawang putih, beras, cabai rawit, minyak goreng, dan masih banyak lagi dengan total rincian biaya yaitu sekitar 537.770. Nah, itu tadi bahan baku per hari yang Mikes perlukan untuk proses operasional sehari-hari yang terjadi di Mikes. Nah, lalu selanjutnya, di sini ada proses produksi atau operasi dari Mikes itu sendiri. Kami rancang dalam bentuk proses blueprint Mikes. Di sini yang pertama dapat dilihat dari gambar di atas, proses operasional Mikes dari mulai mencari supplier hingga ke tangan konsumen. Itu yang pertama ada supplier. Nah, di sini tuh Mikes mulai mencari supplier dengan sistem membeli ayam ke pasar Ranca Bali pada Larang dilakukan secara berulang dengan di setiap harinya. Nah, Mikes itu memperoleh supplier ayam dan barang jadi di pasar Ranca Bali dengan harga terbaik sesuai kualitas. Lalu di sini juga ada value creation, yaitu Mikes memperoleh nilai dengan melakukan interaksi kepada pelanggan di media sosial atau pelanggan yang dine-in. Nah, hal tersebut itu untuk mengetahui pendapat dari pelanggan Mikes mengenai penggantian MSG menjadi penggunaan penyedap rasa dari rempah-rempah. Lalu yang ketiga, selanjutnya ada produksi. Nah, pada bagian ini yang dilakukan itu adalah pembuatan produksi ayam geprek, mie geprek, makanan lainnya, lalu juga ada minuman milkshake dan fruit soda, lalu juga proses produksi ini dilakukan sampai pada pengiriman makanan dan minuman dari Mikes ke tangan konsumen. Lalu juga pelanggan juga bisa memesan di e-commerce GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Selanjutnya ada transaksi. Mikes melakukan transaksi hanya menerima dan melakukan pembayaran secara tunai baik Mikes pada supplier maupun konsumen pada Mikes. Nah, proses transaksi ini terjadi yaitu ketika pelanggan mendatangi Mikes, pelanggan melakukan pembayaran terlebih dahulu setelah memesan. Nah, kalau misalnya pada supplier, Mikes melakukan pembelian pada supplier dan membayar langsung tunai pada saat melakukan transaksi. Nah, sedangkan pada pesan antar, konsumen melakukan transaksi pembayaran pada aplikasi e-commerce. Lalu setelah itu pesanan langsung diterima dan diantarkan langsung oleh ojek online. Lalu yang kelima ada delivery. Di sini dalam hal delivery ini yang dimaksudkan adalah proses di mana ketika produk usai diproduksi oleh juru masak. Nah, selanjutnya ojek online akan mengantarkan produk pesanan tersebut
kepada pelanggan Mikes. Lalu di sini selanjutnya ada jasa pengiriman. Pada bagian ini Mikes bekerja sama dengan e-commerce yaitu GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu selanjutnya pada bagian ini ada marketing. Pada bagian ini Mikes melakukan komunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggan Mikes, baik secara langsung dengan memasang banner, menyebar brosur pada warga komplek, dan yang paling memberi pengaruh terbesar yaitu komunikasi melalui media sosial seperti menggunakan Instagram dan WhatsApp. Lalu selanjutnya kita beralih kepada aspek manajemen SDM atau sumber daya manusia. Di sini terdapat struktur organisasi. Struktur organisasi diperlukan dalam sebuah usaha untuk kejelasan tanggung jawab, kedudukan, jalur hubungan, dan tugas apa yang harus dilakukan dalam organisasi tersebut. Berikut ini adalah struktur organisasi pada Mikes. Nah, di sini itu pemegang paling atasnya itu yaitu pemilik dengan memiliki job desk yaitu controlling, development, dan finance. Nah, lalu di Mikes juga memiliki manajer yaitu yang berperan sebagai marketing. Lalu selanjutnya di sini terdapat job description dari struktur organisasi tadi, yaitu pemilik. Pemilik itu job description-nya yang pertama ada menjalankan dan mengawasi langsung produksi dan penjualan. Lalu juga mengkoordinasi dan menjalankan perusahaan. Lalu juga membuat SOP perusahaan. Lalu menyusun perencanaan strategi perusahaan. Lalu memegang kendali atas seluruh penerimaan dan pengeluaran. Lalu melakukan pengembangan kedai. Lalu menerima laporan pendapatan dan pengeluaran per hari dan menceknya agar sesuai dengan data penjualan dan bukti nota transaksi yang telah dilakukan pada hari tersebut. Lalu yang terakhir ada menghitung secara akurat untuk membuat data laporan keuangan pada setiap bulannya. Lalu selanjutnya ada job desk dari manajer. Yang pertama ada mempromosikan kedai baik melalui medsos ataupun secara langsung. Lalu ada update di sosial media Instagram untuk story Instagram mengenai kondisi sehari-hari di kedai. Lalu selanjutnya membuat promo menarik untuk pelanggan. Lalu selanjutnya memberi ide-ide baru untuk berinovasi baik konsep maupun menu. Selanjutnya memainkan Instagram sebagai sarana promosi. Lalu menjadi admin Instagram untuk memposting foto produk semenarik mungkin. Lalu menyimpan data review, kritik, dan saran dari konsumen dan menanggapinya dengan baik. Lalu yang terakhir, membuat laporan keuangan per harinya dan menerima seluruh data transaksi yang dilakukan secara langsung dan menghitungnya secara akurat untuk dijadikan laporan keuangan setiap bulannya. Nah, lalu di sini ada standar operating procedure atau SOP dari kedai Mikes sendiri. Nah, di sini itu ada yang pertama SOP membeli bahan baku dari supplier, yaitu yang pertama ada pemilik mendatangi supplier setiap paginya ke pasar Ranca Bali pada Larang. Lalu pemilik memesan ayam bagian dada dengan potongan 10 potong ayam ukuran sama besarnya. Lalu pemilik memastikan bahwa bagian dada yang dipotong sama besarnya. Lalu pemilik membayar supplier dengan uang tunai dan memesan ayam kembali untuk hari selanjutnya dengan jumlah 15 kilo bagian dada dan ukuran yang sama untuk diambil esok hari. Lalu pemilik membeli bahan jadi atau perlengkapan bila diperlukan atau habis dari stok yang dibatasi. Lalu yang terakhir ada pemilik kembali ke Mikes dengan mempersiapkan bahan baku menjadi bahan setengah jadi untuk diproduksi. Lalu selanjutnya ada SOP pemesanan melalui e-commerce. Pertama, konsumen memesan melalui e-commerce yang tersedia, yaitu GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu pemilik menerima pesanan dan langsung memproduksi. Lalu setelah selesai mengolah pesanan, lalu pesanan diberikan kepada ojek online.
dan pesanan diantar oleh ojek online ke lokasi-lokasi yang sudah dijanjikan pelanggan sesuai aplikasi. Lalu Mikas menerima uang setelah pesanan diberikan pada pelanggan. Lalu selanjutnya kita beralih ke aspek manajemen pemasaran. Nah, di sini terdapat strategi pemasaran. Strategi sangat diperlukan untuk sebuah usaha, apalagi untuk sebuah startup bisnis di mana semua orang belum mengetahui adanya bisnis tersebut. Nah, strategi pemasaran diperlukan Mikas untuk memperkenalkan produk ayam dan mie geprek agar semua segmen dan target dapat diraih dengan tepat. Nah, selanjutnya dilakukan segmenting, targeting, positioning pada Mikas. Nah, berikut ini merupakan peta pasar pada Mikas. Di sini terdapat segmenting. Segmen dari kedai Mikas ini yaitu pria dan wanita, usianya 17-35 tahun ke atas. Lalu profesi yang biasa membeli produk dari kedai Mikas ini yaitu karyawan, pelajar, dan warga komplek. Lalu selanjutnya ada targeting, termasuk ke dalam kategori market specialization. Lalu sasarannya adalah pelajar dan karyawan. Produknya yaitu ayam, mie geprek, milkshake, dan fruit soda. Lalu ada aneka cemilan lain dan paket ayam dan ayam geprek dan ayam penyet. Lalu selanjutnya ada price. Makanan di sini dimulai dari 12.000 sampai 20.000. Lalu minuman ada dari harga mulai 6.000 sampai 8.000. Nah, lalu ada place, tempatnya itu di Bandung, Cimahi, dan Padalarang. Lalu selanjutnya ada promotion melalui word of mouth dan personal selling. Lalu selanjutnya ada positioning. Pilihan utama Mikir kesini untuk makan makanan murah, enak, dan sehat, dan berkumpul dengan fasilitas akses wifi yang cepat. Lalu di sini ada selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini ada strength, yaitu ada yang pertama memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan yang enak, menyehatkan, dan harga terjangkau. Lalu ada produk yang halal, sehat, dan higienis. Lalu juga ada rasa yang berbeda karena penggunaan rempah pada bumbunya dan lebih disukai konsumen dibandingkan penggunaan MSG. Lalu dapat dipesan antar melalui media GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Lalu online fast respon terhadap pesanan atau keluhan. Lalu selanjutnya di sini ada weakness, yaitu ada konsep dan produk yang mudah ditiru. Lalu juga mendapatkan harga bahan baku yang stabil, lalu mempertahankan kualitas kepedasan karena terkadang sulit mendapatkan cabai yang selalu dalam keadaan segar atau sangat pedas. Lalu selanjutnya ada opportunities. Yang pertama ada banyaknya jumlah karyawan pabrik di sekitar wilayah Mikas, tetapi minim penjual makanan di sekitar lokasi kerja yang memiliki konsep delivery. Lalu selanjutnya ada lokasi Mikas, merupakan lokasi di jalan utama yang mana selalu dilewati anak sekolahan dan warga komplek. Lalu selanjutnya ada orang Jawa Barat, suka pedas dan ayam menjadi bahan makanan yang paling sering dikonsumsi. Lalu di sini juga ada treat, yaitu yang pertama ada mengalahkan persaingan dari produk sejenis yang sudah dikenal banyak orang. Lalu bersaing dengan konsep dan produk serupa dan harga yang lebih murah. Lalu mengalahkan persaingan sejenis di sekitar lokasi Mikas. Lalu selanjutnya ada strategi SO. Yang pertama ada dapat menerima pesanan untuk B2B dengan membuka franchise. Lalu menambah varian rasa sambal dan varian rasa minuman yang banyak diminati. Lalu memproduksi makanan dan minuman yang menarik dari segi rasa dan packaging untuk menghindari pasar jenuh. Lalu juga di sini ada strategi WO, yaitu ada yang pertama selalu membuat konsep baru dan rasa berbeda untuk setiap hari launching produk.
Lalu mencari supplier di daerah sekitar lokasi Padalarang karena lokasinya dekat dengan beberapa pasar tradisional yang memungkinkan mendapatkan harga terbaik. Lalu yang terakhir ada mencari supplier dengan bahan baku yang kualitasnya selalu terjamin. Lalu di sini ada strategi ST, yaitu membuat inovasi baik dari segi promosi, produk, dan packaging. Lalu menawarkan secara business to business atau B2B. Lalu yang terakhir di sini ada strategi WT, yaitu perputaran, pergantian konsep, packaging, produk harus lebih cepat dari pesaing. Lalu yang terakhir ada kualitas rasa, harus konsisten bahkan lebih baik. Lalu selanjutnya di sini ada bauran pemasaran. Nah, Mikas merupakan sebuah usaha yang menjual produk ayam geprek yang dikembangkan menjadi memiliki nilai yang lebih daripada pesaingnya, yaitu bumbu yang berbahan dasar rempah-rempah. Oleh karena itu, perlu dilakukannya marketing mix dalam Mikas, yaitu berupa produk, price, place, dan promotion, atau yang lebih sering kita kenal 4P. Yang pertama, di sini ada dari produk yang dihasilkan dari kedai Mikas ini, yaitu yang pertama ada paket ayam geprek aneka sambal, aneka fruit soda, aneka milkshake, aneka cemilan. Lalu juga ada bestsellernya yaitu paket 1 yaitu ada nasi dan ayam geprek. Lalu paket 2 ada nasi, ayam geprek mozzarella. Lalu paket 3 ada mie geprek dan ayam geprek. Paket 4 yaitu mie geprek, ayam geprek, mozzarella. Lalu selanjutnya di sini ada price. Mikas melakukan penetapan harga dengan metode markup pricing karena dari setiap produk Mikas menentukan persentase markup sendiri. Nah, untuk memperoleh keuntungan yang berbeda-beda dari setiap produknya. Selain itu, Mikas menggunakan strategi harga relatif, yaitu menentukan harga di atas, di bawah, atau sama dengan tingkat harga persaingan di mana gerakan harganya mengikuti gerakan pesaing. Nah, pada strategi tersebut, Mikas lebih menetapkan harga di bawah para pesaing. Harga produk yang dijual di Mikas yaitu bila dilihat dari menu yang bestsellernya, yaitu ada paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4. Pada paket 1 diperoleh harga 12.000 dengan persentase markup 149%, yaitu dengan rumus harga beli atau HPP ditambah markup dikali HPP sama dengan harga jual, yaitu diperoleh 12.000. Lalu pada paket 2 diperoleh harga 14.000 dengan persentase markup sebesar 134%. Rumusnya masih sama dengan yang tadi, harga beli HPP ditambah markup dikalikan HPP, yaitu sama dengan harga jual, yaitu 14.000. Lalu selanjutnya ada paket 3 dengan harga 14.000 dengan persentase markup sebesar 155%. Dan diperoleh harga 14.000. Lalu yang terakhir ada paket 4 dengan harga 16.000 dengan persentase markup sebesar 140%. Di sini juga tersedia minuman berjenis milkshake dan aneka fruit soda dengan variasi harga dari mulai 6.000, 7.000, 8.000 hingga 12.000 rupiah. Lalu selanjutnya di sini ada place. Nah, Mikas Cimahi bertempat di Jalan Sentral nomor 62, RT 2 RW 5, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Nah, dengan tempat yang dimiliki Mikas saat ini sudah cukup membantu saluran distribusi untuk menyampaikan produknya kepada konsumen. Karena tempat yang ditempati Mikas masih di daerah strategis dan jangkauan produsen hingga konsumen masih pada posisi strategis juga. Lalu berikut terdapat saluran distribusi saat pelanggan datang ke Mikas dan saluran distribusi saat pemesanan online. Nah, di sini terdapat saluran distribusi pemesanan online Mikas, yaitu yang pertama, pelanggan memilih menu pada
e-commerce Mikas yang yaitu GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk melakukan pemesanan. Lalu, yang kedua ada Mikas menerima respon dari pelanggan melalui aplikasi Merchant Resto. Lalu, yang ketiga, pesanan diproduksi oleh juru masak sesuai SOP. Lalu, yang keempat, perantara ojek online menuju Mikas dan melakukan transaksi. Lalu, yang kelima, pesanan diantar ojek online pada lokasi yang telah dijanjikan dengan pelanggan. Lalu yang terakhir di sini ada promotion, yaitu promosi adalah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Nah, promosi yang dilakukan Mikas itu antara lain yang pertama ada memasang banner yang menarik dan cukup besar berisikan menu agar dapat dilihat calon konsumen pada saat berlalu lalang. Yaitu lalu ada promosi melalui media sosial Instagram dengan cara meminta konsumen untuk mempost produk yang telah dibeli dan men-tag Instagram Mikas lalu mendapatkan sebuah stiker gratis. Lalu promosi dengan menyebar brosur kepada minimal 5 warga sekitar komplek dan mendapatkan gratis minuman milkshake. Lalu ada promosi yang dilakukannya itu Mikas setiap kali launching produk baru mendapatkan harga promo dengan syarat dan ketentuan untuk mempost ke Instagram dan tag Instagram Mikas lalu dan tag 5 orang teman di foto produk yang sedang promo baru dan mendapatkan potongan harganya. Lalu selanjutnya ada promosi selanjutnya ada gratis ongkir untuk minimal pembelian lebih dari 15 pieces makanan dan minuman. Lalu ada promosi potongan harga di event-event tertentu seperti pada saat hari ulang tahun Mikas. Lalu melakukan kerjasama dengan GoFood, GrabFood, ShopeeFood agar dapat mencapai pelanggan online. Lalu selalu mengikuti event bazar makanan Mikas agar banyak dikenal oleh orang lain. Lalu, yang terakhir ada menambah cabang Mikas di daerah pada larang. Lalu selanjutnya ada aspek manajemen keuangan. Dari jurnal umum dan buku besar yang sudah dibuat, kita rangkum ke dalam neraca saldo. Nah, di sini terdapat neraca saldo untuk bulan Oktober 2021 dengan kas yaitu sebesar 18.725, perlengkapan 9.400.000, beban utilitas 400.000, lalu pendapatan usaha 28.525.100. Lalu selanjutnya ada neraca saldo bulan November 2021 yaitu kas dengan sebesar 16.578.200, perlengkapan yaitu sebesar 11.300.000, lalu selanjutnya ada beban utilitas sebesar 400.000, lalu pendapatan usaha sebesar 28.278.200. Selanjutnya ada neraca saldo bulan Desember 2021 dengan kas sebesar 14.760.900, perlengkapan 11.500.000, lalu beban utilitas 400.000 dan pendapatan usaha 26.669.900. Nah, selanjutnya ada neraca dari Mikas. Di sini kita mulai dari periode Oktober sampai Desember 2021. Di sini pada kolom aset itu dibagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tetap. Jumlah aset lancarnya yaitu 82.264.200, lalu jumlah aset tetapnya yaitu 90 juta. Lalu selanjutnya ada jumlah aset tetap dan aset lancar yaitu 91.264.200.
Lalu selanjutnya di kolom liabilitas dan ekuitas, di sini liabilitasnya 0, lalu ekuitasnya sebesar 91.264.200. Jadi jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya seimbang atau balance. Lalu terdapat juga laporan laba rugi Mikas dari bulan Oktober 2021 memperoleh laba sebesar 28.125.100. Lalu pada bulan November menghasilkan laba sebesar 27.878.200. Lalu pada bulan Desember memperoleh laba sebesar 26.260.900. Lalu pada akhir laporannya yaitu terdapat laporan arus kas. Di sini pada aktivitas operasional itu terdapat penerimaan dari pelanggan yaitu sebesar 83.464.200. Pembayaran beban utilitas ada 12 juta. Lalu juga ada pembayaran ke pemasok sebesar 33.400.000. Lalu kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional itu sebesar 48.864.200. Nah, lalu aktivitas investasinya 0. Lalu ada aktivitas pendanaan. Di sini ekuitas atau modalnya itu yaitu 91.264.200. Lalu kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar 91.264.200. Lalu ada kenaikan atau penurunan kas yaitu 140.128.400. Lalu terdapat saldo akhir sebesar 140.128.400 rupiah. Baik, sekian pemaparan dari saya. Jangan lupa diorder ya, karena ayam geprek dari Mika Cimahi tersedia di Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Lalu, kita juga ada akun official Instagramnya di mikir.kesini dan Mika Cimahi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.